Wey, what's up guys? Jumpa lagi sama aku Sam Pamungkas. Guys, sekarang aku berada di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Tepatnya aku berada di salah satu air terjun yang bisa dikatakan masih hidden, namanya Sing Sing Angin Waterfall. Perjalanan dari Denpasar menempuh waktu sekitar 1 jam lewat 30 menit dengan jarak 42 km. Cuaca hari ini cukup cerah meskipun agak sedikit berawan. Nah, ini aku sudah berada di area parkir. Untuk jalurnya sih bisa dikatakan masih berupa tanah, tapi menurutku sudah bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Oke, aku akan masuk. Komisaris tuh untuk ininya berapa? Seiklasnya. Oke, sekarang aku sudah mulai untuk trekking. Infonya untuk menuju ke air terjunnya kurang lebih 5 menit dengan berjalan seperti biasa tanpa ada berhenti. Ini untuk jalur anak tangganya seperti ini. Lumayan tinggi anak tangganya. Nah, di sini tidak ada biaya tiket masuk maupun biaya parkir. Kita hanya memberikan donasi untuk kebersihan dan untuk perawatan area air terjun. Aku sedikit pelan-pelan saat menuruni anak tangga karena antara anak tangga satu dengan yang lain lumayan tinggi jaraknya. Jadi guys, jika kamu ingin ke sini, kamu bisa membawa kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Memang ada beberapa jalan yang masih rusak, tetapi so far masih aman untuk dilalui dengan kendaraan roda 4. Di sebelah kiriku ini terdapat area semak belukar. Lalu di sebelah kananku masih berupa hutan kecil yang sangat lebat. Sebentar lagi aku akan melewati aliran sungai kecil. Di Sing Sing Angin Waterfall, lokasinya tidak begitu jauh dengan Denpasar. Lama perjalanan sekitar 1 jam lewat 30 menit. Untuk saat ini, aku akan eksplor ke area yang dekat dengan tempatku tinggal. Mungkin sebulan sekali, aku akan eksplor ke Bali bagian utara. Jadi guys, alasanku untuk eksplor di area yang dekat dengan tempatku tinggal, aku harus sedikit berhemat dikarenakan sekarang bahan bakar naik, apalagi Pertamax. Ya, aku berharap harga Pertamax akan turun kembali. Wow, aku melewati pohon yang cukup besar. Sepertinya ini pohon jati. Batangnya sangat besar sekali. Jadi sejak awal aku menggunakan Pertamax karena aku paham dengan menggunakan Pertamax. Pertama, aku bisa hemat waktu, tidak harus antri panjang, mesin motor jadi lebih awet, dan tarikannya juga lebih kencang. Dari sini sudah kelihatan air terjunnya. Air terjunnya sudah kelihatan dari sini. Tapi sebelum aku ke sana, aku ingin sedikit sharing lagi. Di vlog sebelumnya aku sempat membahas mengenai mencari tempat tinggal di Bali. Jika kamu sudah mendapatkan beberapa option tempat tinggal, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan lagi. Saranku pertama, hindari jika tempat tinggal tersebut jadi satu dengan pemiliknya. Kemudian saran kedua, kamar atau tempat tinggal yang kamu pilih mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang bagus. Apalagi tempat tinggal tersebut memiliki teras atau balkon pribadi. Kamu bisa menggunakan untuk bersantai, melamun, atau bahkan untuk menjemur pakaian. Kemudian cek untuk air keran, apakah kecil atau besar. Berikutnya kamu bisa cek untuk kecepatan internet, karena kebanyakan tempat tinggal sudah memiliki fasilitas internet. Misalkan kamu bisa tes di tempat tidur, di dapur, atau di kamar mandi. Kadang kan kita lagi nongkrong di kamar mandi sambil lihat HP, scroll Instagram. Lalu saranku berikutnya, kamu bisa cek kenyamanan dari pribadi kamu masing-masing. Kita mencari tempat tinggal ya seperti mencari rumah, karena kita akan menempati di situ dengan waktu yang cukup lama. Wow, lihat, akar pohonnya merambat dan muncul di permukaan tanah.
Sepertinya akar ini berasal dari pohon di sini. Nah, bagi kamu yang suka eksplorasi ke air terjun dan mager jika harus trekking yang bikin capek, mungkin di sini akan menjadi alternatif kamu untuk merasakan keindahan Sing Sing Angin Waterfall. Karena trekkingnya tidak begitu capek, kita cukup berjalan 5 menit dari area parkir dan sudah sampai di lokasi air terjunnya. Kemudian area ini juga tidak terlalu spooky ya. Di sini selalu banyak pengunjung yang datang meskipun hari biasa. Jadi sekarang aku paham kenapa dinamakan Sing Sing Angin Waterfall. Sing Sing itu kan nyanyi ya. Iya, terdengar seperti nyanyian atau suara musik. Dan aku rasakan di area ini memang sejuk. Ada angin yang berhembus. Airnya dingin dan segar, dan kamu bisa perhatikan untuk kondisi airnya keruh, tetapi sebetulnya ini bukan keruh guys, melainkan ini adalah campuran dari belerang. Karena jika kamu eksplorasi ke daerah Tabanan, itu banyak sekali tempat pemandian air panas yang bersumber dari air belerang. Karena di sini dekat dengan Gunung Batu Karu dan Gunung Sanghyang. Aku nggak expect kalau hari ini akan ramai. Padahal aku datang pada saat hari biasa dan masih pagi hari. Makin siang makin ramai di sini. Selain pengunjung warga lokal, juga terdapat beberapa turis mancanegara. Aku akan menaruh barang-barangku di sini dan aku akan berendam juga. Kebetulan sekarang aku pakai celana panjang dan aku nggak bawa celana pendek. Aku cuman pakai swimwear. Cek aja kali ya. Dalam. Wah, airnya dingin banget guys. Dan ini ternyata nggak dalam, tapi entah yang bagian di sana ya. Aku akan coba agak ke tengah. Nah, kalau yang di sini lumayan dalam. Ini sudah hampir 1 meter ya. Makin dalam guys. Waduh. Oh, ini dalam banget.
Jadi area di sini bisa sampai leherku. Di Sing Sing Angin Waterfall memiliki bebatuan yang terbentuk secara alami di tebingnya. Dia cukup lebar ya, dari sana sampai ke sana. Jadi guys, saat ini debit air terjunnya tidak terlalu besar. Pada saat air jatuh di bebatuan tebing tersebut, itu yang menimbulkan seperti suara nyanyian. Makanya disebut Sing Sing Angin Waterfall. Di sini aku bisa merasakan terpaan angin dari atas sana. Nah guys, kalau sudah berendam di aliran airnya ini, kalau kita bangun pasti akan kedinginan. Jadi tetap aja di dalam air seperti ini ya, supaya tidak kedinginan. Nah, aku rasakan di dasar aliran sungai ini atau kolamnya ini seperti bebatuan, ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian untuk kedalamannya juga ada yang dangkal. Nah, sedangkan di area sana lumayan dalam, mungkin ada 1 meter lebih. Jadi harus tetap waspada karena kondisi airnya keruh. Supaya aman dan nyaman, gunakan alas kaki yang nyaman seperti sepatu sandal. Karena kita nggak tahu di dasar sungai ini ya, mungkin ada batu yang tajam atau pecahan botol dan sebagainya. Nah, aku coba yang di sebelah sini, terdapat aliran air terjun juga. Saranku kalau kesini lebih baik pada saat pagi hari menjelang siang atau siang hari sekalian. Karena meskipun siang hari ya, menurutku di sini tidak akan panas karena terdapat pohon-pohon besar dan tinggi yang menutupi area di sini. Rasa lelah terbayarkan sudah. Begitu kita tiba di sini, melihat air terjun, kemudian aliran sungai. Apalagi selama perjalanan ke sini, aku disuguhi pemandangan yang sangat indah. Tetapi kita akan melewati jalan besar pada saat tiba di pusat kota Tabanan. Lawannya adalah kendaraan-kendaraan besar, karena itu merupakan jalur utama untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi saranku kamu harus tetap waspada, berhati-hati, jangan ngebut. Jika ada kendaraan lain yang menyalip, kamu jangan terpancing emosinya. Slow aja, nikmati perjalanannya. Aku lupa tadi dalam perjalanan ke sini nggak beli nasi bungkus, tapi untungnya tadi aku sempat beli camilan dan air mineral di minimarket. Lalu jika kamu ingin eksplorasi ke sini, jangan lupa bawa perbekalan seperti minuman dan makanan, tapi jangan lupa untuk sampahnya dibawa lagi lalu buang pada tempatnya.
aku udah selesai seru-seruannya dan aku puas banget. Dan kebetulan sekarang sudah waktunya makan siang. Jadi aku dari sini mau cari tempat makan lalu pulang. Aku akan nyemil dulu roti sebelum perjalanan pulang. Oke, thank you. Bye.